Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas materi kuliah Physical Data Modeling yang merupakan salah satu bahan untuk kuliah manajemen data atau manajemen basis data. Kebetulan saya sampaikan di Universitas Budi Luhur, Jakarta. Baik, ya kita sudah pada video yang sebelumnya atau pertemuan sebelumnya dibahas mengenai konseptual modeling dan logical modeling atau pemodelan logis dan pemodelan konseptual. Ya, pada konseptual ERD model informasi itu didapat dari business requirement atau dari analisis requirement gitu kan ya, itu menghasilkan satu ERD. Kemudian kita juga sempat membahas mengenai entitas dan relasi antar entitas, termasuk juga normalisasi di sana gitu kan ya. Nah, selanjutnya konseptual ERD ini merupakan ya diagram yang mungkin paling simple gitu kan, paling mudah dipahami dan saat ini paling banyak digunakan gitu kan ya. Nah, lalu secara logical ERD gitu kan ya, itu ya tadi ya sudah bicara mengenai relasi ya. Kemudian lebih kompleks ya, lebih kompleks dari kalau pada konseptual ERD itu baru bicara mungkin entitas-entitasnya gitu kan ya. Berikut kadang atribut juga ada di sana ya, atribut-atributnya. Kalau di logical ERD ini sudah bicara mengenai atributnya itu apakah memiliki atau bukan ya. Kemudian relasinya bagaimana itu sudah bicara di sana gitu kan ya. Namun demikian belum berelasi secara kuat ya atau secara spesifik terhadap database yang digunakan atau software yang digunakan gitu kan ya. Jadi masih tipe data yang sifatnya memang umum gitu kan ya. Belum spesifik ke tipe data yang akan dipakai di database. Nah, pada physical modeling ini sudah bicara mengenai tipe data yang spesifik ke database yang akan digunakan atau software DBMS yang digunakan, database management system yang digunakan. Ya, misalnya kalau kita pakai MySQL, ya di situ ada integer, varchar, ya. Tapi kalau nanti pakai akses misalnya, ini mungkin beda lagi, bukan lagi integer, varchar. Tapi varchar bisa jadi di sana adanya teks gitu kan ya. Kalau pakai Oracle mungkin bisa beda lagi, varchar 2, varchar 2 ya. Itu penamaan dari tipe datanya sesuai dengan DBMS yang digunakan. Itu dalam physical data model. Jadi perbandingannya kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini saya kira pernah disampaikan di video yang sebelumnya gitu kan ya, mengenai level of data abstraction. Jadi semakin ke arah fisikal, maka semakin lebih mendekati hal-hal yang sifatnya memang teknis ya. Hal-hal yang sifatnya memang agak berbau komputer lah gitu kan ya. Nah, semakin ke atas, semakin ke konseptual, eksternal, ini lebih ke arah fokusnya pada end user ya. Fokusnya pada end user ya, tidak fokus pada komputernya ya. Tapi kalau semakin ke bawah semakin berorientasi pada storage, pada bagaimana akses, bagaimana efektivitas penyimpanan dan sebagainya ya. Oke, ini sebenarnya ada video yang mungkin teman-teman bisa lihat juga ya. Ini recommended video untuk yang membahas mengenai fase-fase dari data modeling gitu ya, konseptual, logical maupun physical data models. Nanti bisa disampaikan, ini ada linknya. Nah, ya kita bahas beberapa ya terkait dengan tadi ya pemodelan fisik ya, physical modeling. Perancangan fisik database ini sasaran utamanya adalah efisiensi pengolahan data. Jadi bagaimana efisiensi penyimpanan dan pengolahan data ya.
Di sini konsentrasinya pada alternatif-alternatif untuk mengoptimalkan agar database ini bisa bekerja secara baik, ya, secara optimal. Ya. Perancangan fisik membutuhkan informasi yang dikumpulkan pada tahapan-tahapan awal proses perancangan, yaitu ya tadi ya, sebelum kita merancang fisik ya tentu kita harus tahu tadi ya pemodelan konseptualnya maupun pemodelan logisnya gitu kan ya. Itu ada dulu ya. Kalau enggak langsung ke fisik saya kira susah ya. Nah, informasi untuk perancangan fisik antara lain ini lebih rinci lagi yaitu yang pertama adalah relasi-relasi yang telah dinormalisasi dan estimasi ukurannya, termasuk juga mungkin definisi setiap atribut ya, karena definisi itu penting gitu kan ya, agar tidak terjadi kesalahan persepsi gitu kan ya dalam membuat nanti nama-nama atribut ya. Misalnya katakanlah nama atribut itu juga harus merepresentasikan isinya gitu kan ya. Misalnya atribut yang menyimpan nilai ya mungkin bisa pakai nilai, value atau nil gitu kan ya. Tapi tidak disarankan menggunakan misalnya n atau x gitu kan ya. Simbol-simbol yang mungkin tidak spesifik menggambarkan isinya. Kemudian deskripsi tentang di mana dan kapan data digunakan ya, dimasukkannya kapan, diambil, dihapus, diubah, seberapa sering dan sebagainya. Saya kira itu bagian dari proses analisis tadi gitu kan ya, karena ini mengaruhnya kemana gitu kan ya, seberapa sering misalnya. Itu bisa kadang berpengaruh kita harus pakai tipe tabel apa ya, atau tipe data apa ya. Tipe tabel kalau yang saya tahu gitu kan ya, di MySQL itu ada beberapa alternatif tipe data ya, seperti MyISAM dan InnoDB ya, itu dua tipe data yang sering dipakai. Nah, itu tergantung peruntukan dari kondisi dari datanya ya. Nah, saya pernah punya pengalaman gitu kan menggunakan tabel tipe data MyISAM gitu kan ya. Itu dia punya kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya adalah kalau dia untuk menyimpan data itu relatif cepat ya. Untuk menyimpan data itu cepat gitu kan ya. Nah, kekurangannya ya, dia punya kekurangan pada saat kalau itu penyimpanan datanya itu cukup sering perubahan datanya, misalnya untuk transaksional itu tidak bagus gitu kan ya, sering terjadi crash gitu kan ya, sering terjadi mungkin kerusakan data pada saat proses penyimpanan. Ya, berbeda dengan tipe InnoDB. InnoDB walaupun agak sedikit lebih lambat ya, karena lebih lambat gitu kan ya, tapi untuk data transaksional itu bagus. Misalnya pada saat menyimpan ternyata terjadi putus jaringan. Nah, kalau InnoDB itu bisa dijamin bahwa datanya itu memang tidak ada data yang rusak gitu kan ya. Kalau MyISAM sering terjadi data yang rusak. Lalu apa yang diperhatikan lagi adalah informasi mengenai ekspektasi dan persyaratan respon time, keamanan data, backup recovery ya, tadi seperti yang saya contohkan juga gitu kan ya. Lalu deskripsi dari teknologi yang digunakan untuk implementasi dari database ya. Adakah library tambahan yang diperlukan atau settingan yang tambahan yang diperlukan dan sebagainya ya. Pokoknya hal-hal yang memang sifatnya teknis terkait dengan database yang digunakan. Ini beberapa aspek kritis yang berpengaruh pada integritas dan kinerja sistem ya. Ini akan mempengaruhi kinerja sistem. Format penyimpanan data tadi sudah saya sampaikan gitu kan ya. MyISAM dengan InnoDB berbeda. Komposisi atau struktur fisik record ya. Tata letak susunan data, indeks-indeks, optimasi query dan maksimasi kinerja pemrosesan query dan sebagainya. Ini ada beberapa hal yang mungkin berpengaruh terhadap integritas dan kinerja sistem ya. Termasuk satu hal konsistensi ya. Konsistensi penamaan itu juga kadang berpengaruh ya. Berpengaruhnya selain dari sisi dokumentasi juga seringkali kalau tidak konsisten gitu ya, konsisten dari sisi penulisan query, penamaan objek dan sebagainya, itu membuat bisa jadi performanya berkurang. Ya, contoh kalau di Oracle gitu kan ya, itu query yang menggunakan huruf besar dan huruf kecil itu dianggap dua query yang berbeda walaupun hasilnya sama. Ya.
pada saat itu dua query yang berbeda, maka Oracle itu akan mengeksekusi itu secara ibaratnya terpisah, ya. Kalau di Oracle karena ada mekanisme untuk saat kita mau mengeksekusi perintah yang sama, dia akan melihat semacam cache dari nilai yang di return gitu kan ya, nilai hasil dari query itu. Ya, jadi pada saat dia query-nya sama, maka akan ngakses ke dalam cache, ya, dan itu lebih cepat. Tapi kalau query-nya berbeda, dianggap berbeda, maka itu aksesnya langsung ke database atau ke pusat data utamanya. Ya. Oke, kemudian format penyimpanan ya. Setiap DBMS punya format penyimpanannya masing-masing. Ini yang saya kira harus dipahami oleh kita yang mau menggunakan DBMS tertentu, ya. Agar apa gitu kan ya? Agar tadi ya bisa meminimasi atau mengoptimasi ruang penyimpanan data dan memaksimasi integrasi data. Ya, ya untuk menyimpan data umur misalnya gitu kan ya, untuk menyimpan data umur ya cukup kita menggunakan integer ya, tidak perlu double atau float atau tipe data yang membutuhkan ini yang lebih besar. Kalau ada tiny integer ya, misalnya di MySQL itu ada tiny integer ya, itu bisa digunakan ya, jadi lebih hemat penyimpanan. Kemudian tujuan pemilihan tipe data ya. Ini tadi yang harus diperhatikan dalam pemilihan tipe data, minimasi kebutuhan ruang penyimpanan, representasi semua nilai yang mungkin untuk atribut tersebut. Nah, ini penting ya. Representasi semua nilai. Jadi kita harus sebagai pengembang, sebagai mungkin database administrator ya, harus bisa memperkirakan kira-kira nilainya bisa terjangkau enggak gitu kan ya, untuk jangka waktu tertentu gitu kan ya. Katakanlah sistem kita lifetime-nya misalnya 3 tahun atau 5 tahun ya, maka dalam 3 tahun atau 5 tahun ini datanya cukup enggak gitu ya. Tipe datanya cukup enggak menampung nilainya. Ya, kesalahan mendeskripsikan representasi dari panjang tersebut itu bisa berakibat fatal gitu kan ya. Fatalnya ya bisa jadi harusnya lifetime-nya 3 tahun, ternyata baru setahun kurang datanya. Ya, itu mungkin harus terjadi membongkar coding atau mengubah ya struktur datanya itu sendiri gitu kan ya. Pernah ada kejadian, bukan kejadian ya, jadi mungkin kesalahan ya pengembang yang tidak terlalu memperhitungkan tadi ya jangkauan dari data ya. Joomla. Jadi mungkin pernah dengar ya CMS namanya Joomla. Joomla itu ada Joomla e-commerce ya. Jadi ada plugin khusus yang e-commerce ya. Itu dulu saya lupa versi berapa lah gitu kan ya, pernah terjadi gitu kan ya. Jadi si Joomla e-commerce itu mendefinisikan price atau harga, karena kan Joomla e-commerce kan pasti berhubungan dengan barang gitu kan ya. Itu hanya 5 digit kalau nggak salah. Kenapa pertimbangannya? Mungkin pengembangnya berorientasi bahwa oh iya ini mata uangnya adalah mata uang dolar dan mungkin Eropa ya, yang mungkin tidak terlalu besar rentang mata kuliah tersebut, sehingga hanya 5 digit aja itu sudah cukup ya. Kalau 5 digit itu kan harga misalnya di satu barang dengan 99.000 dolar itu udah sangat mahal sekali gitu kan ya. Ya, maka rentangnya mereka definisikan 5 digit. Ya, pas dicoba di kelas ya, saya kebetulan dulu pernah ngajar itu gitu kan ya. Itu saat saya minta, oh ya silakan masukkan barang dan masukkan harganya. Ya ternyata wah beberapa nggak bisa Pak gitu kan ya, ini dimasukkan. Kenapa? Ya karena kok nggak bisa gitu kan ya. Setelah saya telusur ya ternyata tadi ya tipe datanya kurang. Ya, karena cuman jangkauannya 5 digit, ternyata di entry-nya kan kalau kita kan misalnya harganya 1 juta, wah ternyata kan lebih dari itu sehingga error gitu. Kemudian menjaga integritas data dan juga memfasilitasi semua operasi manipulasi data ya. Ini kaitannya dengan operasi field ya atau data itu sendiri. Ya, kita lihat misalnya data NIM ya. Data NIM itu kan angka semua. Di beberapa perguruan tinggi kan angka semua. Ya, nah itu apakah perlu menggunakan tipe data numerik ataukah cukup dengan menggunakan tipe data karakter ya? Nah, tergantung dari operasi yang bisa dikenakan ke dalam data itu.
Ya, saya kira untuk menambah atau mengurang atau mengali dari data NIP atau data NIM itu tidak pernah terjadi ya, sehingga kita cukup menggunakan tipe data yang sifatnya varchar atau teks ya. Lanjut ya. Tipe data yang tepat adalah yang dapat merepresentasikan semua nilai yang mungkin dan menghindari adanya nilai yang ilegal ya dari suatu atribut dengan menggunakan ruang minimal dan memungkinkan operasi-operasi manipulasi data yang diperlukan. Nah, ini singkatnya seperti ini. Contoh misalnya kalau kita mau menyimpan data jenis kelamin, ya jenis kelamin itu kan kemungkinannya normalnya ya, ini normalnya gitu kan ya, itu kan pria wanita gitu kan ya, atau misalnya ya laki-laki perempuan ya, itu bebas saja gitu kan ya, artinya hanya dua opsi gitu kan ya. Kalau mau mengakomodir opsi yang ketiga silahkan aja gitu, tapi ya 2 atau 3 opsi lah gitu ya. Itu bisa aja sebenarnya kita bisa menggunakan kodifikasi, katakanlah kalau L atau P gitu ya, itu kita definisikan dengan karakter 1 digit ya, itu boleh-boleh saja gitu ya. Nah, hanya saja itu juga belum optimal gitu kan ya. Nah, tadi ya, salah satu parameternya adalah menghindari adanya nilai yang ilegal. Nah, kalau urusannya ilegal kan misalnya kita definisikan karakter 1 gitu ya, maka tidak hanya L sama P yang bisa masuk, bisa jadi X, bisa jadi Y, bisa jadi Z, itu bisa masuk ke situ. Maka lebih baik kalau memang database-nya menyediakan, kita bisa pakai tipe data yang sifatnya terbatas, misalnya enum ya. Kalau di MySQL ada enum ya, sehingga nanti hanya L sama P aja yang bisa masuk ya, sisanya nggak bisa masuk ya. Itu untuk memastikan bahwa datanya itu memang valid gitu. Ya, ini contoh tipe data di Microsoft Access, ada numerik, teks, memo, dan sebagainya. Kalau di database yang lain silakan bisa dicari. Saya yakin saat kita mempelajari satu database, software database, pasti adalah penanganan mengenai tipe datanya apa saja. Oke, penjaminan integritas data tadi ya. Kalau tadi saya cerita terkait tadi ya, tipe data apa namanya, data jenis kelamin tadi ya, itu termasuk integritas data. Nilai-nilai otomatis atau default. Ada kalanya kita bisa memberikan nilai default ya. Contoh jenis kelamin, katakanlah kita defaultkan dengan L, defaultkan dengan P, silakan. Atau nilai mahasiswa, maka itu kita defaultkan dengan 0 ya, atau defaultkan dengan nilai tertentu ya. Nah, itu kita bisa mendefinisikan nilai default atau nilai otomatis. Dan yang kedua, pengecekan batas-batas nilai. Nah, ini rentang nilai ya, misalnya katakanlah di beberapa database itu kita bisa mendefinisikan rentang nilai ya. Nilai mahasiswa itu rentangnya antara 0 sampai 100 ya, kita bisa definisikan. Kemudian pengecekan nilai kosong atau nol ya, itu kita bisa atur fieldnya itu, kalau kita nggak boleh kosong maka kita kasih dengan batasan not null ya, tidak boleh kosong. Kemudian integritas referensial, ini terkait dengan nanti akan dibahas pada saat query gitu kan ya, reference ke tabel lain, bagaimana ininya batasan-batasannya. Kemudian penanganan data yang tidak lengkap atau yang hilang dan seterusnya. Nah, rancangan fisik record. Nah, secara fisik suatu record ada sekelompok atribut atau field yang disimpan pada lokasi berdekatan dalam ruang memori. Ini ininya lah gitu ya, pengertian teorinya gitu ya. Ya, panjang record itu bisa tetap, bisa juga bervariasi. Beberapa tipe data yang panjang recordnya tetap, misalnya char itu panjang recordnya tetap. Kalau varchar itu berarti bervariasi sesuai dengan isinya. Ada ini sudah tadi ya, diulang lagi gitu ya, persyaratan integritas ya, saya lewati. Nilai yang tidak boleh kosong ya, dari atribut tertentu tidak sah jika tidak berisi nilai ya. Tadi sudah saya sampaikan gitu kan ya, bahwa kita bisa mendefinisikan bahwa setiap field itu boleh ada nilai yang kosong atau tidak. Kalau tidak ya udah, kita bisa tambahkan constraint atau batasan ya, bahwa field itu tidak boleh kosong. Ya. Kemudian, nah ini tadi sudah saya sampaikan gitu ya, contoh mengenai laki-laki dan perempuan gitu kan ya, itu bisa kita definisikan sebagai
satu set atau satu tipe enum tadi gitu ya. Misalnya domain atribut jenis kelamin dalam relasi karyawan adalah L dan P ya, maka ini kita bisa batasi ya di dalam database bahwa hanya bisa mengentry L dan P saja. Ya, integritas entitas misalnya ya primary key udah otomatis pasti tidak boleh kosong. Setahu saya di database modern saat ini ya kalau kita definisikan field itu primary key maka otomatis tidak boleh kosong gitu. Nah, sudah rules-nya sudah otomatis. Nah, ini integritas referensial itu ya tadi ya masalah foreign key atau primary key ya nanti akan dibahas teknisnya pada saat kita bahas query ya. Intinya kalau sebagai gambaran ya pada saat satu nilai atau satu field itu merupakan foreign key dari satu tabel tertentu ya yang referensinya ke tabel yang lain. Misalnya tabel sumbernya, tabel referensinya itu dihapus datanya, apa yang terjadi terhadap data yang mereverse ke data itu. Nah, itu bicara mengenai integritas referensial. Ya, apakah dihapus ataukah dipindahkan dan sebagainya ataukah dikosongkan itu rules-nya kita bisa definisikan. Ini ya tadi ya antara order dengan item order, misalnya nih order itu dihapus gitu ya, maka di sini apakah otomatis harus dihapus ya ataukah dibiarkan ya. Kalau dibiarkan ya tentu akan menjadi data yang sampah gitu ya, artinya ada item order kok nggak ada ordernya, itu kan jadi data yang tidak valid. Oke, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian aturan pemasukan data ya, jangan memasukkan baris di tabel anak kecuali sudah ada baris acuan di tabel indeks ya. Ini tadi bicara mengenai masih integritas referensial gitu, dan selain tadi penghapusan juga pada saat memasukkan itu juga sama gitu ya. Kita memasukkan tabel yang di item tadi ya, harusnya indeks dulu gitu, dan harusnya kode order dulu baru nanti item ordernya, kan urutannya begitu ya. Ordernya ada dulu baru ke item order. Nah, kalau kita programming misalnya kita insert ke bawah dulu kemudian baru ke atas, itu harusnya tidak boleh ya, tidak boleh. Oke, kemudian tadi cara menghapus ya, menghapus itu ada 3 cara atau tiga hal kita ada 3 batasan ya pada saat menghapus tabel di indeks ya. Pertama restrict ya, jadi tidak boleh dihapus. Jadi kalau ada data yang merefer ke data itu ya kemudian mau dihapus data tersebut maka tidak boleh, ada peringatan ya, deny, access deny. Atau bisa nullify, jadi dijadikan null, dijadikan kosong. Jadi nilai key-nya itu di tabel anak akan kosong. Atau cascade ya, hapus semua baris di tabel anak yang key-nya mengacu pada tabel induk. Jadi kalau cascade itu seluruhnya dihapus. Jadi kalau induknya kehapus, anaknya akan dihapus otomatis. Ya, pada saat SQL insya Allah kita akan memberikan contoh-contoh terkait dengan integritas referensial ini. Oke, jadi beberapa database terkini sudah mengimplementasikan ini dan bisa digunakan secara langsung ya, hampir semua lah gitu ya. Nah kemudian terkadang kita ada aturan-aturan organisasi yang perlu kita perhatikan dan kita bisa terapkan di dalam database gitu ya. Misalnya pada database karyawan seorang manajer hanya diizinkan untuk mengawasi 10 karyawan, jadi manajer nggak boleh harus maksimal 10 karyawan. Maka persyaratan organisasi dilanggar jika lebih dari 10. Nah, ini di database bisa nggak dibatasi? Beberapa database bisa membatasi bahwa satu field itu nanti isinya hanya bisa 10 misalnya. Itu bisa. Ya, bisa dibatasi ya. Kalau tidak bisa di database nanti ya kita perlu batasi pada saat di programming ya, di pemrograman ya. Kalau tidak ada fitur di database-nya. Oke, saya kira itu beberapa hal terkait dengan pemodelan fisik database. Ya. Intinya sih pemodelan fisik ini kita sudah bicara mengenai database yang digunakan. Jadi akan sangat bergantung pada DBMS yang dipakai. Anda pakai MySQL itu bisa jadi berbeda dengan kalau pakai Oracle dan seterusnya.
Oke, baik. Saya kira itu untuk video ini, gitu kan ya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video yang lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.